Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka menyaksikan kami mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang kami telah lakukan di beberapa waktu kebelakang. Baik, tema yang menjadi persoalan dalam karya tulis ilmiah yang kami angkat adalah efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM darurat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Next. Baik, pada slide kedua kita bisa menyaksikan sebuah latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa kami mengangkat tema tersebut. Yang kita tahu bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, yang disebabkan dengan adanya penyebaran virus corona yang hingga saat ini belum dapat dikendalikan dan juga belum diketahui apa yang dapat menyebabkan COVID-19 ini dapat berhenti. Tidak hanya dunia, Indonesia, negara kita tercinta juga saat ini mengalami dampak yang serupa, di mana perekonomian, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya itu terdampak akan penyebaran virus corona. Jutaan manusia telah terdampak di Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu manusia sudah meninggal akibat dengan adanya virus corona ini. Bangsa Indonesia sendiri dalam menangani permasalahan tersebut itu melakukan dan menciptakan sebuah kebijakan yang disebut dengan PPKM. PPKM adalah pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat yang dimana diberlakukan di Jawa, Bali dan juga diterapkan secara nasional. Lebih spesifik, kami mengambil sampel di Kabupaten Garut untuk memperkecil dan mengukur sejauh mana keefektivitasan pemberlakuan kebijakan ini. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar mengapa kami mengambil tema tentang efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Baik, selanjutnya, di sini pada slide ketiga kita bisa lihat tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah yang telah kami lakukan. Rekan-rekan sekalian, perlu kalian ketahui mengapa kami mengangkat tema ini. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mencari tahu sejauh mana tingkat efektivitas penerapan kebijakan PPKM di Garut, serta juga kami ingin mencari tahu sejauh mana faktor yang menyebabkan kegiatan ini terhambat serta upaya pemerintah yang mereka laksanakan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan dalam skala nasional. Baik, halaman selanjutnya. Nah, di sini pada slide keempat kami akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan dalam mengangkat dan menciptakan sebuah karya ilmiah. Ada 4 bagian penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dalam metode penelitian ini ada sumber data yang kami gunakan. Yang kedua, terdapat jenis kajian yang kami pakai. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dan keempat, waktu pelaksanaan dari pengkajian karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, data dan sumber data yang kami gunakan terdiri atas 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dimana kami peroleh langsung dari masyarakat Garut, dalam artian data ini kita peroleh langsung dari orangnya. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang kami peroleh melalui perantara, namun datanya benar-benar dari Garut. Contohnya, kami mengambil sebuah data dari website, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kajian yang kami gunakan adalah kajian deskriptif analitif, yang artinya di mana kami mengumpulkan sebuah data, baik wawancara, serta melalui kajian-kajian lain, dan kami satukan untuk mencari sebuah kesimpulan pada akhirnya. Yang ketiga, studi yang kami gunakan atau metode pengumpulan data. Di sini perlu kami sampaikan bahwa karena kami terkendala dengan situasi, maka kami menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan. Artinya apa? Karena
pergerakan kami terbatas, maka pengumpulan data yang kami lakukan hanya melalui website, perpustakaan, jurnal, dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan dari kegiatan penelitian ini kami laksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 18 Agustus tahun 2021. Nah, ini adalah hasil dan pembahasan yang kami temukan dari mengkaji karya tulis ilmiah yang telah kami lakukan. Di sini kami berpatokan pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM darurat dalam skala nasional. Di sini perlu kami sampaikan, di dalamnya terdapat beberapa penjelasan atau beberapa inti pokok yang diantaranya adalah segala kegiatan pendidikan itu dilaksanakan 100% work from home, dan juga kegiatan non-esensial juga dilaksanakan 100% work from home. Sedangkan kegiatan di bidang esensial itu dilaksanakan berdasarkan persentase dan kebutuhan masing-masing. Contohnya, kegiatan pelayanan publik itu berlangsung 25% melalui kantor, dan di bidang kesehatan diberlakukan 100% bekerja melalui kantor atau work from office. Serta masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang terdaftar dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021, rekan-rekan sekalian. Nah, sampailah pada slide di sini, di mana di sini adalah slide yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Garut dalam mendukung kegiatan kebijakan tersebut. Di sini ada 6 upaya yang kami temukan melalui kajian yang telah kami lakukan. Mulai dari yang pertama, pemerintah melakukan kegiatan vaksinisasi dosis 1 dan dosis kedua. Yang kedua, untuk mencegah penularan, pemerintah Kabupaten Garut juga melaksanakan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan lalu lintas di suatu tempat. Yang ketiga, pemerintah Garut selalu memantau kegiatan masyarakatnya apakah tetap melakukan protokol kesehatan atau tidak. Yang keempat, Kementerian Agama Kabupaten Garut itu bersosialisasi kepada seluruh petua-petua agama agar tidak terprovokasi kepada isu-isu yang berkembang. Yang kelima, polisi, TNI, serta satuan polisi Pamong Praja bekerja sama dalam memberikan pengawasan kepada masyarakat guna tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan menerapkan dan menciptakan sebuah peraturan khusus di Kabupaten Garut. Ini adalah inti dari hasil karya tulis ilmiah yang kami lakukan, di mana kami mengambil sampel 14 hari sebelum penerapan kebijakan PPKM dan 14 hari setelah pelaksanaan PPKM, yang dimana kita bisa lihat dari sejauh mana grafik naik atau turunnya persentase penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Garut. Di sini bisa kita lihat bahwa dari 18 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021 adalah di mana belum dilaksanakannya PPKM. Di situ kita dapat total penambahan kasus selama 14 hari sebanyak 6.699 kasus, yang artinya jika dirata-ratakan maka sebanyak 478,5 kasus per hari. Ini merupakan angka yang tinggi dalam suatu tingkat kabupaten. Namun setelah pelaksanaan PPKM darurat yang kita ambil sampelnya pada tanggal 21 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021, jumlah kasus selama 14 hari dan juga telah diberlakukan PPKM maka hanya sebesar 1.988 korban atau yang manusia yang tertular akan COVID-19. Sehingga kami rata-ratakan dalam 14 hari setelah pelaksanaan PPKM, jumlah penurunan angka penyebaran COVID itu berada di angka 142. Sehingga jika hal ini dikaitkan dengan tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini, maka kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPKM di Kabupaten Garut sangatlah efektivitas. Kenapa hal ini terjadi? Karena angka rata-rata yang dihasilkan
sebelum dan setelah PPKM itu jauh melambai menurun. Sehingga kami simpulkan bahwa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Kabupaten Garut sangatlah efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.